Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu.
Bapa, hatiku limpah dengan ucapan syukur, sebab tak pernah sedetik pun kasih-Mu meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami mau nyatakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 13. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak.
karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini saya beri tema kasih setia Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini mungkin kita juga sering kali mengalami seperti apa yang Daud katakan. Mungkin Anda sudah berdoa, 2 puasa, Anda rajin beribadah, tapi Anda melihat seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan saudara. Seolah-olah sepertinya Tuhan tidak peduli atas segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Sepertinya seolah-olah Tuhan diam membiarkan saudara di dalam kesulitan yang sedang saudara alami akhir-akhir ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud mengalaminya. Kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dia punya destiny, dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Dan sudah diurapi. Dan dia di dalam masa hidupnya, mulai pada masa mudanya, Tuhan menyertai dia. Tuhan menjaga yang namanya Daud. Daud ini orang yang spesial di dalam pemandangan Tuhan. Karena hatinya lembut. Tetapi dia juga mengalami hal yang sukar di dalam hidupnya. Mengalami perjuangan, pergumulan antara percaya sama Tuhan atau menyerah dengan situasi keadaan. Karena apa? Waktu dia mengalami masalah yang berat dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, mungkin ada banyak tekanan. Belum dari musuh-musuhnya, belum mungkin tekanan dari internal, dari dalam kerajaan yang sedang dia pimpin. Orang-orang, rakyat yang dia pimpin, dia lihat mungkin ada banyak masalah, ada banyak kebutuhan. Belum dari dirinya sendiri. Makanya dia berdoa, dia berseru, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Dan Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Seolah-olah sepertinya Tuhan melupakan dia. Padahal selama ini, mulai masa mudanya, Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai dia. Bahkan waktu mertuanya mengejar dia dan bermaksud untuk membunuhnya, Tuhan menyertai Daud. Tapi pada waktu momen tertentu, dia mengalami hal seolah-olah sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Maka dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Saudara, Daud mengalami masa-masa yang sukar, yaitu pada waktu dia merasa Tuhan meninggalkan, tidak mendengar doa, dan tidak peduli atas apa yang dia alami di dalam hidupnya. Tapi Daud sadar akan destininya, bahwa Tuhanlah yang memilih dan memanggil dia untuk menjadi seorang raja. Jadi di dalam masa kesukaran kesulitan yang dia alami, sepertinya Tuhan tidak mau melihat dia.
Tuhan tak mendengar seruannya dia. Sepertinya Tuhan melupakan dia. Daud berkata di dalam ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadamu. Dia sadar, dia ingat destininya, bahwa Tuhan yang memilih dan memanggil dia dan mengangkat dia menjadi seorang raja. Dia ingat destininya dia. Tuhanlah yang memilih memanggilnya menjadi seorang raja. Sehingga pada waktu dia mengalami keadaan sepertinya Tuhan menutup mata, Tuhan menutup telinga, Tuhan tidak mendengar, Tuhan melupakannya. Dia berkata, tapi aku percaya kepada kasih setiamu. Aku mau bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau memuji Tuhan karena kebaikanmu. Roh Kudus mengingatkan Daud pada waktu masa mudanya sebagai seorang gembala. Waktu domba yang digembalakan mungkin tidak terlalu banyak, tetapi mengalami bahaya. Ada beruang yang mau menerkam domba, bahkan termasuk dirinya. Ada singa yang mau menerkam domba yang dia gembalakan, termasuk dirinya. Tetapi pada waktu itu Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian yang luar biasa kepada Daud. Dan firman Tuhan mencatat, dia mematahkan leher beruang. Beruang itu binatang buas dan besar. Dia mematahkan leher singa. Singa itu binatang buas, kuat dan besar. Dia patahkan. Sebagai manusia biasa mungkin dia tidak mampu. Tapi karena Tuhan yang memilih, karena destiny Tuhan atas hidupnya, Tuhan sudah pilih dia, memanggil dia untuk menjadi raja. Maka Tuhan beri dia kekuatan, keberanian mengalahkan beruang dan singa. Dia ingat, maka dia berkata, tetapi aku terhadap kasih setiamu percaya, aku mau bersorak-sorak karena penyelamatan. Dia ingat Tuhan yang menyelamatkan dia dari beruang dan singa. Dan bukan hanya itu, dia ingat pada waktu bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin, bagaimana Goliat hendak menghancurkan mereka. Daud, Alkitab mencatat, kemerah-merahan. Dia bukan seorang yang dilatih menjadi seorang tentara, tapi dia menggembalakan domba. Dia tampil dan dia menghadapi Goliat raksasa zaman itu. Dan dia berkata, demi nama Tuhan, dia berlari dan dia lempar itu umban batu, dia putar-putar lalu dia lemparkan mengenai tepat di jidat daripada Goliat. Langsung jatuh dan mati. Dia ingat Tuhan menyelamatkan dia. Lalu dia berkata, aku mau memuji Tuhan karena kebaikan-kebaikan-Mu. Dia ingat dalam hidupnya ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia sadar destininya. Tuhan yang memilih, memanggil dia menjadi raja atas bangsa Israel. Jadi pada waktu dia mengalami keadaan yang sukar, yang sulit, dia berseru sepertinya Tuhan tidak mendengar, melupakan dan tidak peduli. Tetapi dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin engkau sudah berdoa, puasa dan sebagainya.
Engkau sudah melayani Tuhan dengan setia. Engkau sudah berbuat baik dan sebagainya. Tetapi engkau melihat, kenapa Tuhan sepertinya tidak mendengar doaku hari ini? Kenapa Tuhan tidak memandangku? Kenapa Tuhan sepertinya menjauhkanku? Tidak ada jawaban. Anda sudah berdoa, menangis dengan air mata, tapi tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan menutup telinga. Sepertinya Tuhan menutup mata terhadap situasi yang saudara hadapi hari-hari ini. Ingat, apa pengalaman daripada Daud? Tetapi aku kepada kasih setia aku percaya. Jemaat ini kasih Tuhan. Ingatlah akan kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup. Dan tetaplah percaya. Kalau Dia sudah memanggil menyelamatkanmu, tidak mungkin Tuhan meninggalkanmu. Karena destiny adalah dipanggil, dipilih untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib. Ingat bagaimana Tuhan menyelamatkanmu di masa-masa sukar di dalam hidupmu. Ingat, ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup. Makanya pemazmur berkata, Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Allah kita tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah, waktu boleh berubah, tahun boleh berganti, tapi kasih setia Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Untuk itulah maka Daud berkata, terhadap kasih setiamu aku percaya. Walaupun Anda melihat sepertinya Tuhan tidak mendengar, berkatalah seperti Daud, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu dari dosa, Dia bertanggung jawab menolongmu agar supaya setiap saudara yang sungguh-sungguh taat dan mengasihi Dia mengalami yang namanya fulfill divine destiny di dalam hidup. Tuhan mau di dalam keadaan sukar, sepertinya Tuhan menutup mata, tidak peduli. Anda tetap taat dan percaya kepada kasih setia-Nya. Tetap lakukan yang baik, tetap melayani, tetap lakukan aktivitas kehidupan Anda sehari-hari dengan memandang kepada Tuhan, dengan selalu mengandalkan Tuhan. Percaya seperti Daud. Dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, karena penyelamatanmu, karena kebaikan-kebaikan. Ingatlah bagaimana Tuhan menyelamatkanmu dari bahaya. Ingat bagaimana Tuhan menyelamatkanmu dikala rumah tanggamu sudah diambang kehancuran, tapi Tuhan pulihkan. Ingat bagaimana Tuhan menyelamatkanmu waktu engkau dalam keadaan tergeletak di rumah sakit dan bahkan dokter sudah berkata hanya tinggal hitungan hari saja. Tetapi Tuhan menyembuhkan dan membangkitkanmu sampai hari ini. Ingat, Tuhan menyelamatkanmu. Ingat, Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Sehingga engkau disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Semua yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Dia berkata di masa-masa sukar dalam hidupnya, waktu Tuhan tidak mendengar doanya, waktu Tuhan seolah-olah menutup mata kepadanya, tidak peduli terhadap apa yang dia alami. Dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Percaya kasih setia Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Karena sifat Allah kita adalah setia. Kasih Tuhan, apapun masalah keadaan hari-hari ini,
tetaplah percaya kepada Dia. Tetap percaya dan tetap lakukan hal yang baik yang selama ini Anda kerjakan. Karena Tuhan punya waktunya menolong saudara. Tuhan punya caranya sendiri menolong saudara. Bagian saudara dan saya, sebagaimana Daud berkata, aku mau bersorak-sorai memuji Tuhan oleh karena penyelamatannya. Aku mau memuji-muji nama Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikannya yang aku kecai di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun situasi kondisi yang mereka alami hari-hari ini, Allah Roh Kudus, Engkau tolong mereka agar dapat berkata sebagaimana Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Aku mau bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan. Aku mau memuji-muji Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kekasih Tuhan di dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kasih setiamu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.